Coaching untuk supervisi akademik. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki skill dan kemampuan sebagai seorang coach. Kompetensi seorang coach yang pertama, riset, kajian terus, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita tingkatkan skill dan kemampuan coaching kita dengan cara berlatih. Jadikan budaya coaching di sekolah kita. Salam guru bergerak, Bergerak dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam, Bu Putri. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baik Bu. Sebelum ini kita mulai proses coaching ya Bu ya. Di sini saya bakal sebagai observer dan kita pengamat ya Bu ya, yang akan melihat proses coaching daripada Ibu dengan coach Ibu nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan dan coach Ibu nanti, ada beberapa hal yang saya sampaikan ya Bu ya, terkait dengan penilaian dalam observasi nanti. Nantinya pun juga rubrik ini bisa menjadi acuan saya Bu, gitu ya, tentang harapan daripada coaching nanti. Mudah-mudahan Ibu nanti bisa memiliki prinsip sebagai coach ya, yang dimana ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentu juga Ibu juga bisa memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mendengarkan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik bahasa dan dengan auto-reply. Seperti itu ya Bu ya, beberapa hal yang bisa menjadi acuan saya terkait dengan penilaian coaching nanti. Bagaimana Bu, bisa dipahami? Ya Bu, siap paham. Baik Bu Dwi, selanjutnya sebelum kita mulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih Bu Dwi yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu? Silakan Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Bu Dwi ya, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini? Oke, baik Bu. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu ada dua Bu. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa ya Bu ya. Tentunya mendengarkan aktif dan mengajukan pembuat itu adalah dua kompetensi yang istilahnya menjadi kunci ya Bu, seperti itu ya Bu. Nah sekarang kira-kira kompetensi mana nih yang spesifik yang ingin dikembangkan di dalam proses coaching nanti? Baik Bu, untuk proses coaching nanti yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, supaya saya dapat menggali potensi sehingga coach saya nanti dapat menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahannya. Baik, memang mendengar aktif ini salah satu kunci ya Bu ya untuk bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Nah Ibu, pertanyaan terakhir Ibu ya yang saya ajukan perihal indikator ketercapaian mengenai tolak ukur yang bagaimana nih yang ingin Ibu dapat tuju dalam proses percakapan coaching nanti. Baik Bu, indikator pencapaian yang ingin saya tuju yang pertama ya Bu ya, bahwa nanti dalam coaching saya dapat menerapkan alur tirta Bu secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapinya dengan baik. Baik Bu, semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi dengan proses alur tirta ya Bu ya, kemudian bisa menggali solusi daripada permasalahan coaching yang akan laksanakan nanti dengan coachingnya. Baik Bu, mungkin itu saja beberapa hal yang saya tanyakan. Silakan nanti Ibu bisa memulai percakapan coaching Bu ya, dan saya berharap proses nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan indikator pencapaian yang telah Ibu tuju tadi. Ya Bu Dwi ya. Terima kasih Bu. Ya silakan Ibu, sudah siap? Insya Allah siap Bu. Baik, silakan Ibu dipersiapkan dulu ya Bu ya. Itu saja mungkin Bu Dwi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Putri, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf sudah menunggu lama. Oh, nggak apa-apa Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima
kasih. Kabar saya baik. Ya. Ibu bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Ya. Apa yang bisa saya bantu untuk hari ini, Bapak? Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Dwi yang sudah berkenan meluangkan waktu pada pagi hari ini, dan saya ingin menyampaikan sesuatu sebenarnya Ibu Dwi. Iya. Saya ini sedang bingung nih Ibu Dwi. Bingung kenapa, Pak? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini beberapa hari ini kan saya mengajar ya Bu ya, di mata pelajaran di kelas 6 tentunya. Itu saya sebenarnya ingin meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam mengelola kelas. Oke, keren banget ya Pak ya. Bapak mau meningkatkan kompetensi Bapak dalam mengelola kelas. Apa tujuan yang Bapak ingin tingkatkan dalam kompetensi tersebut, Pak? Ya, tentunya bicara kelas itu ya, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif yang pertama. Yang kedua, saya ingin menciptakan kelas yang nyaman dan aman bagi siswa. Dan yang ketiga, saya ingin menciptakan siswa-siswa saya aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Bapak tadi ingin menciptakan suasana yang nyaman dan aktif ya Pak ya dalam pembelajaran. Betul. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, ini yang menjadi masalah saya saat ini yang saya Iya, hadapi ya. Saya tentunya dalam menciptakan peningkatan kompetensi saya pengelolaan kelas tadi, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka bicara sendiri pada saat saya menjelaskan mata pembelajaran di kelas. Oke, jadi Bapak ada kesulitan ya Pak ya dalam mengkondisikan siswa yang berbicara sendiri saat jam pelajaran ya Pak ya? Betul sekali Ibu. Oke. Itu yang menjadi pikiran saya akhir-akhir ini Bu. Iya Pak. Oke, apa yang sudah Bapak lakukan dalam mengendalikan siswa tersebut Pak? Ya, jadi gini Bu ya, saya sebenarnya sudah mencoba beberapa strategi pembelajaran Bu. Tapi kok hasilnya menurut saya masih gitu-gitu aja gitu. Jadi masih tetap beberapa siswa ya, hampir mayoritas mereka itu tidak mendengarkan, malah bicara sendiri gitu. Baik, Bapak sudah menerapkan berbagai metode pembelajaran ya Pak ya? Iya, belum efektif tapi. Oke, apa yang Bapak butuhkan dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Ya, kalau saya pikir-pikir sih strategi udah ya, tapi Ya. mungkin saya membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi permasalahan saya itu. Oke, baik. Bapak tadi sudah memilih ya strategi pembelajaran yang tepat. Ya. Oke, kita bahas ya Pak ya. Baik. Dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung ya Pak ya. Betul. Oke, kita ketahui ya Pak ya penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu memang sering terjadi ya Pak ya. Betul, betul. Oke, mereka tidak memahami materi pelajaran karena bosan atau mau cari perhatian ya Pak ya. Oh iya, betul. Oke, yang Bapak bilang tadi merasa bosan ya Pak ya. Jadi saya pikir Oke. memang mereka terlihat jenuh dan bosan sih di kelas. Oke. Jadi daripada dengerin saya, lebih baik ngobrol sendiri gitu. Itu yang jadi saya masalah banget buat saya gitu sebenarnya. Oke, baik Bapak. Jika demikian kita perlu menggunakan metode yang bervariatif ya Pak ya. Betul menurut saya ya. Oke, metode bervariatif seperti apa Pak? Ya mungkin gini ya Bu ya. Ini kan zaman modern, Ya. zaman serba digital gitu ya. Ya. Anak-anak itu hampir mayoritas itu menggunakan gadget ya, sehari-harinya sudah masuk ke dalam ranah ya kehidupan sosial kita. Ya saya rasa saya harus memberikan metode pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman dan tidak membosankan bagi mereka. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak sudah ini Pak ya melakukan sesuai perkembangan zaman ya Pak ya. Ya, betul. Rencana saya itu, rencana saya. Betul. Untuk gambaran strateginya yang akan Bapak lakukan ke depannya seperti apa Pak? Ya, jadi gini Bu, saya kan alhamdulillah nih menguasai tentang IT ya Bu ya. Nah, saya akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi IT sebagai sumber belajar agar pembelajarannya menjadi lebih menarik dan sesuai dengan zamannya saat ini ya Bu ya. Seperti kuisis pembelajaran, terus video pembelajaran, terus saya akan menggunakan tampilan-tampilan PPT materi yang menggunakan Canva sehingga terlihat lebih good looking atau mungkin menarik menurut saya. Oke, bagus itu Pak, sangat kreatif dan inovatif. Kapan Bapak akan segera mengimplementasikannya? Ya, saya akan implementasikan besok, insya Allah ya Bu ya, karena
saya harus mempersiapkan perangkat pembelajarannya Bu, yang memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar tentunya. Oke, bagus banget ya Pak ya. Tadi ide-ide Bapak dalam pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Oke Pak, kira-kira ada kendalanya tidak Pak dalam menggunakan metode pembelajaran tersebut? Ya, alhamdulillah kemarin saya berkolaborasi dengan di komunitas belajar ya Bu ya, tentang bagaimana penggunaan IT atau sebagai sumber belajar. Nah, kebetulan saya berperan di situ dan saya rasa saya cukup menguasai IT. Untuk sementara ini dalam persiapan menyiapkan perangkat pembelajaran yang menggunakan IT, saya rasa saya akan siapkan secara pribadi karena kebetulan kemarin saya sudah berkolaborasi dengan teman-teman dari sekolah lain. Oke, baik. Berarti Bapak di sini banyak ya Pak yang menggunakan teknologi IT ya Pak ya sebagai sumber belajar. Betul. Oke, baik. Semoga Bapak bisa mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah Bapak sebutkan tadi dengan baik ya Pak ya. Ya, baik. Oke, kira-kira di balik Bapak setelah bicara dengan saya apa Pak? Ya, alhamdulillah saya merasa lega ya Bu ya. Ternyata saya tahu nih masalahnya, saya tahu dan sebenarnya saya tahu cara mengatasinya ya. Dan saya terima kasih nih dengan kehadiran Bu Dwi, dengan saya mencurahkan keluh kesah saya dengan Bu Dwi, akhirnya saya timbul tuh ide-ide, gagasan-gagasan, dan juga saya mempunyai potensi-potensi tentang IT saya akan terapkan di sekolah, dan itu belum saya coba setelah pembelajaran. Baik Bapak, kita Ya, baik Bu Dwi, luar biasa tadi ya proses coachingnya yang sudah tadi Bu Dwi lakukan bersama coach Ibu. Lalu kamu bagaimana perasaan Ibu saat setelah percakapan coaching tadi? baik Bu Putri, sebelumnya terima kasih. Setelah saya melakukan proses coaching tadi Bu, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai ya Bu. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Coachi sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Coachi bisa dihadapi dan bisa tersampaikan seperti itu. Baik Bu Dwi, tadi saat coaching ya kita menuju pada indikator pencapaian ya. Pengembangan apa sih yang Ibu harapkan pada kompetensi Ibu? Kira-kira apa saja nih yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan proses coaching tadi? Oke baik Bu, setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus ya Bu terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu Dwi ya tujuan ataupun indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Iya Bu Dwi, Insya Allah sudah Bu. baik Ibu, saya dia untuk menyampaikan hasil pengamatan ya Bu Dwi ya terkait dengan tadi proses coaching Ibu dengan coachingnya. Baik Ibu silahkan. Baik, berdasarkan observasi yang sudah saya lihat dari proses coaching tadi Ibu dengan coaching, di mana Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta yang pertama tujuan daripada sesi tersebut. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan Bapak tadi Pak Agus ya Pak ya Bu ya, untuk memancing untuk bisa mengidentifikasi daripada permasalahan tersebut, kemudian juga mengarahkan pada rencana aksi yang disampaikan oleh coach tadi, dan juga bagaimana coach tadi untuk bisa berkomitmen dengan penuh tanggung jawab terhadap prinsip-prinsip dari coach tadi, di mana tadi saya lihat Ibu fokus nih terhadap coach tadi Ibu ya, Ibu fokus tadi untuk mengajak untuk mendengarkan aktif, kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan pada saat kita observasi tadi. Nah, kemudian Ibu, menurut Ibu nih, menurut saya juga sangat baik Bu ya, Bu Dwi untuk kemudian waktu Ibu nanti bisa mencapai sesuai dengan harapan Ibu. Seperti itu Bu Dwi ya. Iya. Saya sangat senang mendengarkannya Ibu Putri. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Ya, sama-sama Bu Dwi. Nah, kemudian Bu, dari hasil coaching yang sudah Ibu barusan sampaikan, dilakukan dengan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu kembangkan? Baik Bu, saya rencana kedepannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan Bu yang efektif, sehingga saya melakukan coaching kedepannya bisa bercerita banyak dengan coaching, lalu coaching juga bisa bercerita dengan tenang tentang permasalahan yang dihadapinya, seperti itu. Baik Bu Dwi, semoga kompetensi yang sudah Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya, dan semoga semuanya bisa tercapai sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan, sesuai dengan harapan Ibu, dan tadi dengan memperbanyak latihan coaching ya Bu ya. Baik Bu, saya akan lebih memperdalam lagi latihan praktik coaching sehingga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Baik Bu, kira-kira ada hal lain yang Ibu sampaikan? Menurut saya untuk
kasih banyak.